Mari kita berdoa sekali lagi sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa dalam kebaktian ini kami mendapatkan kembali kesempatan, kebebasan untuk membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan sebagian firman Tuhan. Dan karena ini adalah hari Pentakosta, kami juga akan membahas sesuatu yang berhubungan dengan Pentakosta. Kami mohon supaya Engkau hadir di sini di gereja maupun di tempat dimanapun orang mengikuti kebaktian ini, dan memimpin mengarahkan semuanya di dalam pemberitaan maupun penerimaan firman. Tolong hamba mudah menyampaikan firman, berikan kekuatan jasmani, pikiran, khususnya suara. Kami serahkan seluruh persiapan khotbahnya ke dalam tangan Tuhan. Engkau tambahi, kurangi, ubahkan sehingga apapun yang dia sampaikan betul-betul datang dari Tuhan sendiri. Dan semua bisa disampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Dan kami bungkus dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, karena kami sadar tanpa itu semua akan sia-sia. Dan Tuhan tolong kami semua dalam mendengar, berikan hati yang terbuka, konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, terang secukupnya supaya saya mengerti, dan ketundukan pada firman-Mu. Biarlah kami percaya pada semua kebenaran yang disampaikan, dan kami bisa menggunakannya juga untuk memberitakannya kepada orang-orang lain, supaya mereka yang salah makin banyak yang makin bisa diluruskan, dan kembali kepada Alkitab dan ajaran Alkitab berkenaan dengan Pentakosta, Roh Kudus, karunia-karunia Roh Kudus, dan sebagainya. Kami tetap sadar bahwa setan pasti bekerja di dalam kebaktian kami. Tolong kuatkan semua kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kalau pada hari kenaikan Yesus ke surga kemarin kita membahas Kisah Rasul pasal 1, sekalipun mungkin kita tidak membahas seluruh pasal, maka hari ini pada hari Pentakosta kita membahas Kisah Rasul pasal 2, lagi-lagi bukan seluruh pasal ya, tapi tetap membahas Kisah Rasul pasal 2 hari Pentakostanya. Dan saya memberikan tema hari Pentakosta, bahasa roh dan penginjilan. Kalau mau secara singkat saya jelaskan, hari Pentakosta ini adalah hari di mana Roh Kudus dicurahkan kepada semua orang percaya. Lalu kalau orang sudah mendapatkan Roh Kudus itu, cirinya apa? Cirinya dia bisa berbahasa roh, atau cirinya dia akan melakukan penginjilan. Itu yang akan saya bahas di dalam khotbah ini. Saudara, kita baca pertama-tama seluruh teks Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah pada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia,
Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata kalau dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Saudara, bagian pertama saya akan memberikan penjelasan tentang Pentakosta saya. Dalam bahasa Inggris Pentecost. Pentakosta perjanjian baru, jadi saya bedakan sama seperti Paskah perjanjian baru dan Paskah perjanjian lama. Nah, Pentakosta perjanjian baru juga dibedakan dengan Pentakosta perjanjian lama. Pentakosta perjanjian baru adalah hari turunnya Roh Kudus yang terjadi pada hari ke-50 setelah Paskah. Ini Paskah perjanjian baru ya, Easter. Tidak ada dalam Alkitab istilahnya kecuali dalam terjemahan yang salah dari King James yang merupakan hari kebangkitan Yesus. Jadi 40 hari itu ada hari kenaikan, lalu 50 hari ada hari Pentakosta. Tapi saudara, kata Pentakosta dalam ayat 1 itu adalah Pentakosta perjanjian lama. Beberapa hal yang perlu diketahui tentang Pentakosta perjanjian lama ini. Pertama saudara, ini adalah hari ke-50 setelah Paskah. Dan Paskah di sini adalah Paskah perjanjian lama yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris Passover. Passover ini melewati itu ya, kan malaikat maut yang membunuh anak sulung itu kalau dia melihat tanda darah dia melewati. Tapi kalau tidak ada tanda darah dia masuk dan membunuh anak sulung. Dan Passover ini adalah hari bebasnya bangsa Israel dari Mesir. Mari kita bandingkan dengan Ulangan 16 ayat 1 tentang Paskah perjanjian lama ini. Ulangan 16 ayat 1 berkata, ingatlah akan bulan Abib dan rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu. Sebab dalam bulan Abib itulah Tuhan Allahmu membawa engkau keluar dari Mesir pada waktu malam. Jadi bulan Abib itu sekitar bulan April ya. Memang tidak bisa persis tentu, tapi di sekitar situ. Dan disuruh merayakan Paskah, sebab dalam bulan itu Tuhan Allahmu membawa engkau keluar dari Mesir pada waktu malam. Dan ini Paskah, Passover. Makanya kalau orang Kristen yang non-Yahudi apalagi mengatakan Happy Passover, saya kepingin tahu otaknya dia ditaruh di mana. Ini hari raya Yahudi, saudara. Dan memperingati hari di mana Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir pada waktu malam. Jadi dengan mengatakan Happy Passover, saudara merayakan ini. Kapan Tuhan membawa saudara keluar dari Mesir pada waktu malam? Jadi saudara, kita tidak merayakan Passover. Itu hanya untuk orang-orang Yahudi. Dan jelas itu termasuk seremonial law yang dalam perjanjian baru sudah dihapuskan. Sekarang saudara, poin kedua hari ini atau hari Pentakosta ini ya, adalah hari untuk memperingati dua hal. Pertama poin A, perayaan syukur karena panen gandum. Kita lihat dalam Ulangan 16 ayat 10, tetapi saya baca mulai ayat 9. 7 minggu harus kau hitung. Pada waktu orang mulai menyabet gandum yang belum dituai, haruslah engkau mulai menghitung 7 minggu itu. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu. Sekedar persembahan sukarela yang akan engkau berikan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Lalu kita baca Keluaran 34 ayat 22. Hari raya 7 minggu, yakni hari raya buah bungaran. Buah bungaran itu dalam bahasa Inggris first fruits ya. Dari penuaian gandum. Haruslah kau rayakan juga hari raya pengumpulan hasil pada pergantian tahun. Jadi saudara, kalau di dalam perjanjian lama tidak pernah disebut dengan istilah Pentakosta.
Karena Pentakosta itu berasal dari kata Yunani. Sedangkan Perjanjian Lama menggunakan bahasa Ibrani. Jadi ini di hari Pentakosta ini dalam Perjanjian Lama menggunakan banyak istilah. Salah satunya hari raya 7 minggu ini, yang lalu hari raya buah bungaran dan sebagainya. Jadi ada beberapa istilah, dan lagi-lagi dalam bahasa Indonesia seringkali saya tidak mengerti terjemahannya bisa dibedakan, padahal kata Yunani sama. Ya, kalau di sini hari raya buah bungarannya dalam Inggris semua menerjemahkan first fruits. Ya. Nanti kita berjumpa dengan istilah lain yang juga nanti diterjemahkan first fruit juga. Lalu hal yang kedua, hari ini memperingati pemberian 10 hukum Tuhan. Ini tidak ada dasar Alkitabnya ya. Dan baru belakangan itu dilakukan untuk memperingati pemberian 10 hukum Tuhan ini. Dan ini dipercaya oleh Adam Clarke dan juga masuk di dalam Encyclopedia Britannica yang saya berikan linknya di bawah ini. Saya bisa cek sendiri. Tetapi karena ini tidak ada dalam Alkitab ya, saya singgung sepintas lalu saja. Ini belum tentu benar. Nah, sekarang saudara kita masuk dalam poin yang ketiga. Pada hari itu, orang Israel tidak boleh bekerja. Kita masih bicara tentang Pentakosta Perjanjian Lama ya. Jadi Pentakosta Perjanjian Lama itu tidak mengizinkan orang bekerja pada hari itu. Imamat 23 ayat 21, tapi kita baca mulai ayat 20. Imam harus menunjukkan semuanya beserta roti hulu hasil. Tadi buah bungaran ya. Sekarang hulu hasil padahal Inggrisnya sama first fruit. Dan juga kata Yunaninya juga sama. Kata Ibraninya juga sama. Sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Beserta kedua ekor domba itu. Semuanya itu haruslah menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Dan adalah bagian imam. Pada hari itu juga kamu harus mengumumkan hari raya. Dan kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Pertemuan kudus maksudnya beribadah ya. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya di segala tempat kediamanmu turun-temurun. Jadi tidak boleh bekerja, itu ditekankan. Jadi seperti memperlakukan hari Sabat. Sabat mereka Sabat Sabtu, tidak boleh kerja. Maka pada hari ini juga seperti itu. Kita lihat bilangan 28 ayat 26. Pada hari hulu hasil, laki-laki hulu hasil ya. Inggrisnya first fruits. Pada waktu kamu mempersembahkan korban sajian baru pada Tuhan. Pada hari raya lepas 7 minggu. Ini istilah lain lagi ya. Haruslah kamu mengadakan pertemuan kudus. Maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Jadi ini istirahat seperti pada waktu hari Sabat. Sabat mereka Sabat Sabtu. Lalu ada poin yang keempat, hari Pentakosta tersebut ini berlaku untuk Pak Pentakosta PL maupun Pentakosta PP ya. Itu jatuh pada hari Minggu. Maaf, saya bicara Pentakosta PP ya, yang di sini ya. Hari Pentakosta tersebut jatuh pada hari Minggu. Matthew menganggap bahwa ini merupakan suatu konfirmasi atau peneguhan bahwa sahabat Kristen diubah menjadi hari Minggu. Karena bukan hanya Yesus bangkit pada hari Minggu, dan 2 kali dia memunculkan dirinya kepada para muridnya pada hari Minggu, tetapi juga hari Pentakosta, hari di mana Roh Kudus dicurahkan kepada semua orang percaya, itu juga terjadi pada hari Minggu. Apakah argumentasi ini mau diterima atau tidak, terserah, tapi saya punya banyak sekali argumentasi untuk mengubah Sabat Sabtu dalam PL menjadi Minggu setelah kebangkitan Kristus. Dan Advent tetap percaya Sabat pada Sabtu, tapi kita tidak percaya yang seperti itu. Karena saudara, Pentakosta Perjanjian Lama menjadi Pentakosta Perjanjian Baru. Karena apa yang terjadi dalam teks yang tadi kita baca, yaitu Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Sekarang kita akan membahas itu ya.
Poin kedua, apa yang terjadi pada hari Pentakosta itu? Saudara, pada saat itu murid-murid sedang berkumpul. Kalau murid-murid ini bukan hanya para rasul ya, tapi termasuk orang-orang percaya yang lain, berkumpul di suatu tempat sebagai ketaatan terhadap perintah Yesus dalam Kisah Rasul 1 ayat 4 dan ayat 5. Sudah kita bahas pada hari kenaikan kemarin. Kita baca sekali lagi ayatnya. Kisah 1 ayat 4 dan 5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air. Tetapi tidak lama lagi, ini janjinya ya, kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Bukan kebetulan kalau dalam PA kemarin kita sudah membahas tentang baptisan Roh Kudus. Jadi saudara tentu tidak perlu bingung lagi, tidak lama lagi kamu akan dibaptis Roh Kudus, itu maksudnya tidak lama lagi kamu akan menerima Roh Kudus. Yang dimaksud dengan suatu tempat di dalam ayat 1 tidak diketahui dengan pasti. Mungkin ruang atas yang ada dalam Kisah Rasul 1 ayat 3, dan mungkin juga suatu tempat di dalam bait Allah. Kita bisa lihat itu di dalam Lukas 24 ayat 53. Lukas 24. Saya cek dulu ya. Lima 51, 52, 53 itu ayat terakhir mestinya. Lima 52, 53. Ya. Saya bacakan adalah Lukas 24, 52, 53. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ini persis setelah Yesusnya naik ke surga. Ya, kalau saudara baca ayat sebelumnya, Yesusnya naik ke surga, maka mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Lalu dikatakan apa dalam ayat 53? Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Jadi ada tempat di bait Allah itu, entah bagaimana, saya tidak tahu persis posisinya. Dan mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Mungkin mereka tidak punya tempat lain, sehingga entah bagaimana kok bisa di bait Allah dan entah bagaimana kok bisa diizinkan. Nah saudara, lalu pada saat itu terjadilah hal-hal sebagai berikut. Ya, pada hari Pentakosta itu ya. Pertama saudara, turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Kita baca di dalam ayat 2. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Saudara, kitab suci memang seringkali menggambarkan Roh Kudus sebagai angin ya. Mari kita lihat beberapa ayat tentang itu. Yohanes 3 ayat 8 ini, Yohanes pasal 3, teks tentang kelahiran baru ya. Dan dikatakan demikian, angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Jadi pekerjaan Roh Kudus itu sama misteriusnya dengan angin yang bertiup. Dan juga sama tidak bisa ditahannya. Mau ditahan bagaimanapun tidak akan memungkinkan. Jadi Roh Kudus di sini digambarkan sebagai angin. Lalu Yesaya 37 ayat 9, 10, dan 14. Terus terang saya tidak pernah membuat eksposisi tentang bagian ini. Dan saya tidak tahu artinya secara mendetail, tetapi tetap ini juga menunjukkan hal yang kurang lebih sama. Roh Kudus digambarkan sebagai angin. Mari kita baca, maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu,
Beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, di sini pertama ada kata-kata dari keempat penjuru angin. Lalu berulang-ulang dikatakan nafas hidup. Nafas hidup itu, nafas itu kan juga angin ya. Kalau saudara bernafas akan keluar embusan angin ya, seperti itu ya. Kalau saudara ambil nafas ya dia masuk, dia keluarkan nafas dia keluar. Ada angin di sana. Jadi saudara, ini juga merupakan simbol dari Roh Kudus. Dan dalam Yohanes 20 ayat 22, dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka. Mengembusi itu kan angin juga ya. Dan berkata, terimalah Roh Kudus. Saudara, kata bahasa Yunani pneuma sama seperti kata bahasa Ibrani ruah, memang bisa diartikan sebagai roh, juga sebagai angin, sebagai nafas, dan juga sebagai kecondongan. Yang terakhir ini sesuatu yang seringkali orang tidak ngerti sama sekali. Kalau dikatakan ada roh dusta, roh kemarahan, roh zina, dan sebagainya. Itu maksudnya orang itu punya kecondongan untuk berdusta, orang itu punya kecondongan untuk marah, orang itu punya kecondongan untuk berzina. Jadi bukan artinya ada roh jahat yang spesialisasinya menggoda orang di dalam berdusta, menggoda orang di dalam kemarahan, menggoda orang di dalam perzinahan. Sama sekali tidak. Jadi kalau saudara melihat dalam Alkitab, saudara bertemu dengan roh zina, roh dusta, dan macam-macam istilah seperti itu, maka itu artinya kecondongan. Ya saudara, kembali lagi bahwa roh memang bisa diartikan sebagai angin. Jadi saya agak heran sebetulnya akan hal ini. Karena ini kata Yunani pneuma dan kata Ibrani ruah. Yunani dan Ibrani itu berasal dari rumpun bahasa yang berbeda. Tapi mengapa di dalam hal ini artinya bisa sama vocabnya itu ya. Biasanya kalau rumputnya berbeda maka vocabnya ini berbeda. Tetapi dalam Ibrani dan Yunani anehnya ada hal-hal yang sama juga seperti Seol dan Hades itu ya. Juga di sini ruah dan pneuma. Artinya bisa ada banyak kata dan punya persamaan. Karena itulah maka sebelum Roh Kudus diturunkan, maka ia didahului oleh suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Ya, karena dia disimbolkan dengan angin. Sekarang poin yang ketiga, poin kedua ya, tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Memang kita tidak diberitahu persis hinggapnya di mana, tapi rasa-rasanya hinggapnya ya di kepala ya. Tapi ini bukan betul-betul api, dikatakan seperti nyala api, dan jelas tidak membakar mereka, biarpun hinggap pada mereka. Kita baca ayat 3, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran, dan hinggap pada mereka masing-masing. Saudara, kalau tadi Roh Kudus digambarkan sebagai angin, sekarang Roh Kudus juga digambarkan sebagai api. Karena apa, saudara? Karena dia berfungsi untuk menyucikan atau menguduskan kita, memurnikan kehidupan kita. Saudara, kalau orang dapat emas dari tambang emas, tentu bukan emas 24 karat ya. Itu masih dicampur dengan segala macam barang, mungkin ya batu, mungkin seng atau logam-logam yang lain dan sebagainya. Dan itu dipanaskan dengan api, dicairkan,
Dan karena emas itu berat jenisnya tinggi, maka dia turun ke bawah dan kotoran naik ke atas, kotoran disingkirkan. Jadi api itu memurnikan. Dan karena Roh Kudus digambarkan sebagai api, karena dia memang berfungsi juga untuk menyucikan atau menguduskan atau memurnikan kehidupan kita. Karena itu tanda dari orang yang mempunyai Roh Kudus atau dipenuhi Roh Kudus adalah adanya perubahan hidup ke arah yang positif atau adanya buah roh, adanya pengudusan, bukan karunia bahasa roh. Karunia bahasa roh ini, apalagi sekarang yang palsu, seabrek-abrek hampir semua, itu sama sekali tidak menunjukkan apapun. Cuma orang bangga sekali kalau punya karunia bahasa roh. Bangga karena mereka punya pengertian yang salah, bahwa itu adalah karunia yang terbesar. Dalam PA yang akan datang hari Selasa, kita akan mulai membahas bahasa roh, kita akan lebih mengerti dalam persoalan itu. Ya, jadi kalau orang punya Roh Kudus atau apalagi dia dipenuhi Roh Kudus, maka pasti akan ada pengudusan, ada buah roh, karena roh itu diberikan kepada kita untuk menguduskan kita. Karunia bahasa roh memungkinkan kalau orangnya memang dikasih karunia. Tapi tidak semua orang diberikan karunia bahasa roh. Tapi kalau pengudusan ini harus ada dalam setiap orang Kristen. Tidak bisa tidak. Kalau karunia bahasa roh hanya ada dalam diri orang-orang Kristen tertentu saja. Kalau poin yang ketiga, Roh Kudus turun dan memenuhi mereka. Kita baca dalam ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi bahasa-bahasa itu, kata-kata itu diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Memang mereka mengatakan, tapi ini mujizat dari Roh Kudus yang memberikan. Jadi sebetulnya bukan berasal dari pikiran mereka, tapi Roh Kudus yang memberikan. Sama seorang nabi bernubuat. Dia bernubuat betul-betul dapat dari Tuhan. Bukan dia buat khotbah dan sebagainya. Tidak. Jadi saudara, kalau orang berbahasa roh wala-wala, itu dari siapa saudara? Pertama itu bukan bahasa. Di sini dikatakan itu bahasa. Nanti kita akan bahas itu. Dan kedua adalah konyol kalau Roh Kudus memberikan kata-kata wala-wala. Nanti kita baca dalam teks ini, kita melihat bahwa orang yang berbicara bahasa roh itu mengatakan atau membicarakan hal-hal yang memuliakan Allah. Jadi tentu bukan wala-wala. Wala-wala tidak memuliakan Allah tetapi memalukan Allah. Ayat 4a terjemahan Indonesia ini kurang lengkap terjemahannya. Ya, maka penuhlah mereka. Sebetulnya ada kata semua di sini. NIV, all of them were filled with the Holy Spirit. Mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi ini dikontraskan dengan perjanjian lama, di mana orang diberi Roh Kudus itu hanya orang-orang tertentu, seperti nabi, imam, dan raja. Dan fungsi pemberian Roh Kudusnya juga berbeda. Dalam PL hanya untuk supaya mereka itu bisa melayani. Kalau Tuhan sudah tidak mau mereka melayani, Roh Kudusnya dicabut kembali. Tapi beda dengan di dalam perjanjian baru, sejak hari Pentakosta, Roh Kudus diberikan kepada semua orang percaya. Dan bertujuan memimpin, mengarahkan, mencerai, menegur, dan macam-macam hal terus. Sampai mereka bertemu muka dengan Tuhan. Jadi saudara, pada hari Pentakosta yang pertama itu, bukan hanya rasul-rasul saja yang menerima dari penerangan Roh Kudus, tetapi semua orang Kristen pada saat itu. Roh Kudus diberikan bukan hanya kepada orang percaya tertentu saja, tetapi kepada semua orang yang percaya kepada Kristus. Dan pemberian Roh Kudus ini adalah penggenapan janji Tuhan di dalam ayat-ayat ini. Kita akan bacakan ayat-ayat ini. Tuhan memang pasti menggenapi janjinya. Kita baca Yohanes 14 ayat 16, 17, dan 26.
Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia, dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu, dan akan diam di dalam kamu. Masih akan ya, karena ini belum hari Pentakosta dalam ayat 14 ini. Ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi memang dijanjikan akan diberikan Roh Kudus, dan janji ini digenapi pada hari Pentakosta dalam Kisah Rasul pasal 2. Sekarang kita lihat ayat yang lain di pasal 15 ayat 26-27. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Jadi inilah lagi janji, penghibur itu akan kuutus. Lalu Yohanes 16 ayat 7-11 dan ayat 13-14. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Tetapi penghakiman, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Kita loncat ke ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Saudara, apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Makanya kalau ada dua orang berdebat, dan yang satu sudah dijelaskan secara sangat jelas, dan debat itu dia kalah mutlak, nggak punya argumentasi sebetulnya, kecuali bondo ngeyel atau bondo lari ke sini, lari ke sana. Saya sangat mencurigai orang seperti itu. Nggak peduli dia pendeta, nggak peduli dia PhD, nggak peduli dia apapun, dia bukan orang Kristen. Karena saudara, kalau dia orang Kristen, dia punya roh kebenaran. Ini zaman perjanjian baru. Dan roh kebenaran atau Roh Kudus itu akan memimpin orang Kristen ke dalam seluruh kebenaran. Lalu mengapa orang itu sudah diberikan argumentasi yang jelas dan meyakinkan, tetap menolak kebenaran? Berarti dia tidak punya Roh Kudus. Kalau dia tidak punya Roh Kudus, dia bukan orang beriman. Ini suatu testing, saudara ya. Perhatikan orang-orang yang bondo ngeyel kalau debat. Sudah jelas mereka kalah habis-habisan, tapi tetap ngeyel saja, pandangannya dipertahankan. Apapun alasannya, gengsi atau apapun, saya tidak peduli. Tapi alasan ini, Roh Kudusnya kok tidak memimpin dia ke dalam seluruh kebenaran, itu sesuatu yang aneh. Berarti dia bukan orang Kristen. Sekarang kita baca Matius 13. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Ini kata-kata Yohanes Pembaptis. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus, dijanjikan sudah di dalam Matius 13 ini oleh Yohanes Pembaptis. Sekarang Kisah Rasul 1 ayat 4, 5, dan 8. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem,
dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, ada problem dengan urusan Roh Kudus diberikan atau dicurahkan pada hari Pentakosta karena adanya ayat Yohanes 20 ayat 22 ini yang kelihatannya kontradiksi ya. Yohanes 20 ayat 22 kita baca, dan sesudah berkata demikian ia mengembuskan mereka dan berkata terimalah Roh Kudus. Ini terjadi sebelum Yesus naik ke surga. Sudah bangkit, tapi belum naik ke surga. Lah kalau ini dianggap sebagai dia sudah memberikan Roh Kudus kepada para murid. Lalu Kisah Rasul pasal 2, Roh Kudus dicurahkan, mereka terima Roh Kudus lagi, kok double? Kapan mereka terima Roh Kudus? Dalam Yohanes 20-22 yang terjadi sebelum kenaikan, atau dalam Kisah Rasul 2 ayat 4, 10 hari setelah kenaikan. Jadi kapan sebetulnya? Ini yang akan saya persoalkan. Dan terus terang Yohanes 20-22 ini ayat sukar. Dan karena itu ada beberapa penafsiran tentang Yohanes 20-22 ini. Poin A, Yohanes 20-22 dihubungkan dengan Kejadian 2 ayat 7 dan Yesaya 37 ayat 9, dan lalu diartikan sebagai kelahiran baru. Kejadian 2 ayat 7 ini waktu Allah menjadikan manusia ya. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari tebu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ini penciptaan manusia secara jasmani ya. Nah sekarang di sini ini ada jelas ada kelahiran baru sebetulnya. Yesaya 37 ayat 9. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah ya anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lah kalau di sini diartikan sebagai kelahiran baru, maka ada keberatan yang sangat serius ya terhadap penafsiran ini ya. Keberatannya adalah murid-murid itu sudah percaya kepada Kristus sebelum Yohanes 20 ayat 12 ayat 22. Misalnya Matius 16 ayat 16. Petrus jelas-jelas sudah percaya di sana. Demikian juga murid-murid yang lain kecuali Yudas Iskariot. Itu tidak mungkin terjadi tanpa ada kelahiran baru. Perlu diingat bahwa dalam doktrin yang benar tentang kelahiran baru, doktrin reform, kelahiran baru itu harus mendahului iman. Sudah berulang kali saya jelaskan ini. Karena itu masuk dalam poin B ya. Penafsiran kedua tentang Yohanes 20-22. Penerimaan Roh Kudus itu disamakan seperti kedatangan kerajaan Allah yang kadang-kadang dikatakan sudah datang. Tetapi kadang-kadang dikatakan sudah dekat, berarti belum datang. Jadi ini harus diartikan suatu proses begitu ya. Tapi penerimaan Roh Kudus itu sebetulnya bukan suatu proses. Jadi saya juga sukar menerima penafsiran yang kedua ini. Karena mari kita melihat komentar Calvin tentang Yohanes 20 ayat yang ke-22. Saya kira sekalipun tidak bisa dipastikan karena sudah saya katakan ayat ini ayat sukar. Tetapi rasa-rasanya dari tiga pandangan ini, komentar Calvin yang paling bisa diterima. Dia mengatakan demikian. Roh diberikan kepada rasul-rasul pada peristiwa ini. Peristiwa ini nih, Yohanes 20-22 ya. Sedemikian rupa sehingga mereka hanya diperciki oleh kasih karunia-Nya. Tetapi tidak dipenuhi dengan kuasa penuh. Karena pada waktu Roh menampakkan diri pada mereka dalam lidah-lidah api, Kisah 2 ayat 3,
mereka diperbarui sepenuhnya. Jadi yang Yohanes 20-23 itu kayak diperciki. Kalau yang dalam Kisah 2 ayat 3 itu betul-betul dipenuhi. Ya, jadi Pentakosta memang tetap pada Kisah Rasul pasal 2 dan bukan dalam Yohanes 20 ayat yang 22. Poin B, saudara, dalam Yohanes 20 ayat 22, mereka menerima suatu kuasa rohani sehingga mereka tidak sedih lagi. Memang menerima kuasa rohani, tidak sedih lagi. Tadinya sedih, takut, dan sebagainya waktu Yesusnya belum bangkit. Tapi mereka baru menerima Roh Kudus dalam Kitab 2 ayat 4. Dan pada saat itu mereka menerima kuasa yang lebih besar lagi. Saya kira yang poin D ini agak mirip-mirip dengan tafsiran Calvin ya. Saudara, dasar yang dipakai, pertama, Yohanes 16 ayat 7, Roh Kudus tidak akan datang sebelum Yesus naik ke surga. Nah, kalau Yohanes 20 ayat 22 itu Yesusnya belum naik ke surga. Roh Kudusnya tidak mungkin dicurahkan. Nah, yang kedua, kata Roh Kudus dalam Yohanes 20 ayat 22 itu tidak menggunakan definite article atau kata sandang tertentu. Di dalam bahasa Inggris diterjemahkan the. Jadi, karena tidak adanya kata sandang ini, kata sandang tertentu ini tidak menunjuk pada pribadi Roh Kudus, tetapi pada kuasa Roh Kudus. Ini penafsirannya. Jadi itu yang saya bahas dalam persoalan problem antara Kisah 2 ayat 4 dan Yohanes 20 ayat yang ke-22. Sekarang saudara, kita masuk dalam poin yang keempat. Kita sudah membahas bahwa ada tiup bunyi seperti tiupan angin keras, lalu ada lidah seperti nyala api hingga pada mereka masing-masing. Lalu mereka menerima Roh Kudus atau dipenuhi Roh Kudus. Dan yang keempat, yang terjadi pada hari Pentakosta itu adalah adanya bahasa lidah atau bahasa roh. Nanti kita akan baca ayatnya, sekalipun tidak perlu semua. Poin A, saudara, bahasa lidah atau bahasa roh adalah suatu karunia Roh Kudus yang menyebabkan rasul-rasul itu pada saat itu bisa berbicara dalam bahasa-bahasa yang sebelumnya tidak mereka kenal atau tidak pernah mereka pelajari. Jadi saudara, bahasa roh itu misalnya pernah rasul bicara dalam bahasa Yunani. Loh, mereka pernah belajar karena mereka dalam penjajahan Romawi itu bahasa roh Yunani jadi bahasa pembicaraan sehari-hari. Jadi mereka bisa, biarpun mungkin karena mereka bukan orang pendidikan tinggi, bahasa Yunani-nya tidak terlalu bagus, tetapi mereka bisa. Jadi kalau mereka bicara bahasa Yunani itu bukan bahasa roh. Tapi tahu-tahu mereka misalnya bicara bahasa Perancis. Dari mana para rasul itu bisa tahu bahasa Perancis? Jauh sekali jaraknya, dan ya untuk zaman itu jauh sekali jaraknya. Dan sama sekali tidak pernah ada bahasa Perancis di sana. Bahkan kalau mereka bicara bahasa Arab, lah, biarpun Arab dan Ibrani dan Aram serumpun, tapi tetap beda. Dan kalau tidak pernah belajar, tidak bisa. Kalau mereka bisa bicara bahasa Arab, ya itu bahasa yang tidak pernah mereka pelajari, tidak pernah mereka kenal, maka itu memungkinkan suatu bahasa roh. Kalau saudara, mari kita baca. Jadi bahasa roh itu harus bahasa, saudara, ya. Harus ada gramatikanya dan harus ada vocabulary-nya. Tidak bisa satu kata atau dua kata diulang terus-menerus. Itu bukan bahasa, dan itu juga bukan bahasa roh. Juga sebetulnya, saudara, istilah bahasa lidah atau bahasa roh ini agak aneh ya. Dan tidak tahu kenapa Indonesia menerjemahkan seperti itu. Dalam bahasa Yunani-nya digunakan kata glosa. Dan dalam bahasa Inggris diterjemahkan tongue. Tongue itu bisa lidah, ya, lidah kita ini ya. Juga bisa diartikan sebagai bahasa. Dan lalu kata rohnya dari mana? Dan kalau tongue diartikan lidah, ya tidak diartikan bahasa. Kalau diartikan bahasa, ya diartikan lidah kan. Lalu bagaimana bisa diterjemahkan bahasa lidah? Bahasa lidah sudah aneh. Diterjemahkan bahasa roh,
Loh, rohnya dapat dari mana? Karena kata yang digunakan itu glosa, itu artinya tam. Ya, tapi sudahlah, biar itu sudah sesuatu yang salah kaprah. Dalam terjemahan Indonesia pada umumnya disebut bahasa roh dan sebagian orang menyebut sebagai bahasa lidah. Tapi saudara perlu tahu bahwa bahasa Yunani-nya glosa dan bahasa Inggrisnya tongue. Speaking in tongue, itu berbicara dalam bahasa roh, terjemahan Indonesianya seperti itu. Sekarang kita lihat ayat 7-11 ya. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Saudara, ini orang-orang Yahudi dan negara-negara lain. Mereka sudah tinggal di sana sebetulnya. Tapi kalau hari Pentakosta, ada 3 hari mereka harus pergi ke Yerusalem. Maka Yerusalem penuh keplek, banyak orang-orang Yahudi dari mana-mana. Nah, bahasa yang dipakai di sana, kok rasul-rasul yang orang Galilea itu tahu bisa ngomong bahasa itu dari mana? Nah, itu bahasa roh ya. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigilia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Perhatikan ya, bahasa roh dalam Kisah Rasul pasal 2 itu, mereka berkata-kata dalam bahasa macam-macam, betul-betul bahasa manusia. Ada orang yang bisa bahasa itu, mereka ngerti langsung. Ya. Dan itu betul-betul bahasa, dan mereka berbicara apa tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Saya kok yakin ini menuju pada Injil, nanti kita akan bahas itu. Tapi pertama-tama di sini saya akan soroti kata bahasa yang muncul berulang kali di dalam bagian ini ya, mulai ayat 4, ayat 6, ayat 8, sampai dengan ayat 11. Ini muncul berulang kali. Coba kita soroti, karena tidak semua kata bahasa yang muncul dalam ayat-ayat ini berasal dari kata bahasa Yunani yang sama. Mari kita lihat di dalam Bible Works ayat 4, 6, 8, dan 11 ya. Kisah Rasul 2 ayat 4, ini waktu mereka bicara dalam bahasa-bahasa lain ya. Ini began to speak with other tongues ya. Ini glosa. Dan ini memang kalau Indonesia mestinya diterjemahkan bahasa roh. Nah, di sini malah diterjemahkan cuma bahasa-bahasa. Ini Indonesia tidak pernah konsisten di dalam menerjemahkan. Ya, tapi pokoknya ini glosa ya. Lalu ayat berapa lagi? Ayat 4, 6, 8, 11 ya. Sekarang kita lihat ayat yang ke-6. Ini mendengar Rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Heard them speak in his own language. Ini bukan glosa. Ini dialektos. Dari kata ini keluar kata dialek mungkin. Tapi ini bisa diterjemahkan macam-macam. Bisa diterjemahkan bahasa juga. Di sini language. Ya. Conversation. Percakapan. Speech, ucapan, bisa diartikan tongue atau language, ya, khusus bagi orang manapun atau bangsa manapun, gitu ya. Jadi di sini digunakan kata dialektos. Sekarang kita lihat ayat yang ke-8. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Ini kata bahasa, ini ada kata bahasa. Tapi dalam terjemahan bahasa Inggris, cuma ada satu kata. Nah, ada pengulangan seperti ini. And how hear we every man in our own tongue,
wherein we were born. Apa ini? Dialektos lagi. Sudah saya bahas tadi dialektos, nggak usah saya bahas lagi. Sekarang kita lihat ayat yang ke-11. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang kita, orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Ya, Greeks and Arabians, we do hear them speak in our tongues. Apa ini? Glosa lagi. Jadi ada yang glosa, ada yang dialektos. Tapi yang ayat 11 dan ayat 4 itu glosa. Itu yang betul-betul bahasa roh, itu glosa. Kita harus tahu kata Yunani untuk yang diterjemahkan bahasa roh dalam bahasa kita, atau ya speaking in tongue dalam bahasa Inggris, itu kata Yunani-nya adalah glosa. Kadang-kadang bisa dalam bentuk jamak dan sebagainya, tetapi kata dasarnya tetap selalu adalah glosa. Jadi kalau tidak ada glosa, sebetulnya ya bukan bahasa roh. Karena nanti akan saya hubungkan dengan ayat yang lain. Saudara ingat itu saja, bahwa kata Yunani untuk bahasa roh itu glosa. Sekarang poin B. Tidak semua orang yang memiliki Roh Kudus atau dipenuhi Roh Kudus harus berbahasa roh. Seringkali ada orang yang mengatakan bahwa bahasa roh harus dimiliki oleh orang yang penuh dengan Roh Kudus, dan dia menggunakan Kisah Rasul 2 ini sebagai dasar. Ini adalah penafsiran yang salah dari orang yang tidak pernah sekolah teologi, dari orang yang tidak pernah belajar hermeneutics. Mengapa salah, saudara? Karena Kisah 2 ayat 4, dan juga misalnya Kisah 10 ayat 46, Cornelius dan sebagainya itu ya, adalah bagian kitab suci yang bersifat deskriptif, menggambarkan apa yang terjadi pada saat itu. Semua yang bersifat historical narrative, cerita sejarah, itu adalah bagian yang bersifat deskriptif, bersifat menggambarkan apa yang terjadi pada saat itu. Bagian seperti ini tidak bisa dan tidak boleh dijadikan rumus hukum atau norma. Saya berikan contoh dari Alkitab, nanti saya berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, saudara, bahwa Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, itu betul-betul terjadi ya. Tapi itu deskriptif. Itu sama sekali tidak berarti bahwa itu dijadikan hukum atau norma. Dan bahwa orang Kristen juga harus berpuasa 40 hari 40 malam. Contoh kedua, Yesus hanya mempunyai 12 murid. Itu memang betul-betul terjadi. Tetapi itu cerita yang bersifat sejarah, bersifat menggambarkan, dan tentu tidak bisa jadi hukum atau norma, dan karena itu tidak bisa diartikan bahwa seorang pendeta hanya boleh punya 12 jemaat. Ditambah lagi satu diantaranya harus seorang pengkhianat. Tentu tidak ada aturan seperti itu. Penafsiran apa itu? Kalau dijelaskan seperti ini, orang dengan gampang mengerti ya. Tapi kenapa dalam melihat Kisah Rasul pasal 2, tiba Roh Kudus bicara pasal roh, itu sejarah, saudara. Maksudnya bersifat menggambarkan, bukan hukum, bukan norma. Terjadi saat itu, tapi bukan hukum, bukan norma, berarti tidak harus terjadi pada orang lain. Contoh ketiga, bahwa Petrus bisa berjalan di atas air, tidak berarti bahwa orang Kristen sekarang harus bisa berjalan di atas air. Hanya Yesus dan Petrus yang bisa berjalan di atas air. Barusan lihat sulap, ada pesulap bisa jalan di atas air. Tapi sudah ada triknya ternyata. Ada kaca bening tipis, bening yang cukup kuat gitu ya. Dia injak kaca itu. Nah, pada waktu dia jalan begitu, ada ditunjukkan teman-temannya berenang di bawahnya, menunjukkan bahwa tidak ada apa-apa. Tapi kacanya tidak terlalu tebal, bukan lalu kacanya 2 meter tebalnya. Kacanya mungkin tidak tahu, hanya beberapa senti, cukup kuat untuk dijalani. Dia bisa jalan, seolah-olah begini, pura-pura saja. Tidak pernah ada orang bisa jalan betul-betul jalan di atas air, kecuali Petrus dan Yesus. Jadi semua ini tidak boleh dijadikan rumus atau hukum atau norma.
Karena semua ini adalah bagian Alkitab yang sifatnya deskriptif, tidak boleh jadikan rumus atau hukum atau norma dalam hidup kita. Saya berikan contoh yang lain dalam kehidupan sehari-hari, saudara ya. Beberapa minggu yang lalu, kami mau pergi ke Solo. Naik mobil saya, Rudy yang nyetir. Hampir sampai Ngawi, mobilnya tahu-tahu mogok. Diperiksa-periksa sama Rudy, ada selang radiator yang bumpet, ada selang yang pecah, sudah tidak bisa diapa-apakan. Akhirnya kami terpaksa panggil derek, dibawa ke Ngawi. Itu betul-betul terjadi. Itu kan sebetulnya historical narrative ya, cerita sejarah. Terjadi sungguh-sungguh. Apakah setiap kali saya pergi ke Solo harus mogok mobilnya sebelum Ngawi? Apakah orang lain yang pergi ke Solo harus mobilnya mogok kalau pergi ke Solo dan harus mogok sebelum Ngawi, lalu harus derek dan rusaknya karena selang radiator pecah dan sebagainya? Kalau dikasih contoh begini jelas sekali ya, bahwa cerita sejarah tidak boleh jadi hukum atau norma lalu kita mengatakan harus orang lain mengalami yang sama. Kisah Rasul pasal 2 ini cerita sejarah. Mereka kumpul itu sungguh-sungguh terjadi. Ada bunyi seperti tiupan angin keras, betul-betul terjadi. Ada lidah api hingga pada mereka masing-masing, betul-betul terjadi. Mereka terima Roh Kudus atau dipenuhi Roh Kudus, betul-betul terjadi. Mereka bicara bahasa roh pada saat betul-betul terjadi. Itu peristiwa sejarah. Tapi karena itu peristiwa sejarah, itu bersifat menggambarkan tidak boleh dijadikan hukum atau rumus atau norma. Kalau yang dalam sehari-hari dan contoh yang seperti dalam Alkitab, saya dengan gampang mengerti. Mengapa gerangan dalam Kisah Rasul pasal 2 tidak bisa mengerti? Saya lanjutkan Kisah Rasul pasal 2, saya bandingkan dengan ayat lain. Lukas 1 ayat 67, dikatakan Zakaria, bapaknya Yohanes Pembaptis ya, penuh Roh Kudus dan dia lalu bernubuat. Juga dalam Kisah 19 ayat 6, dikatakan ada orang-orang yang menerima Roh Kudus dan mereka lalu berbahasa roh dan bernubuat. Bukan bahasa roh tok, bukan bernubuat tok, tapi keduanya. Apakah semua ini juga mau dijadikan rumus? Dan kita lalu percaya bahwa orang yang mempunyai Roh Kudus harus bernubuat? Tentu saja tidak. Karena bagian-bagian ini juga merupakan bagian Alkitab yang bersifat deskriptif. Jadi bukan hukum, bukan rumus, bukan norma. Dikontraskan dengan bagian Alkitab yang bersifat didaktik. Dari kata Yunani didache yang artinya pengajaran. Semua hukum misalnya perintah atau larangan atau janji itu bersifat didaktik. Seperti hukum Tuhan misalnya, jangan berzina, lah itu norma. Hormati ibu bapakmu, itu norma, itu hukum. Diberlakukan untuk semua orang. Jadi deskriptif dan didaktik berbeda. Ini hermeneutik dan ini penting. Kalau orang bisa membedakan ini, ada banyak ajaran-ajaran yang salah atau sesat, dibuang semua. Sekarang saya lanjutkan. Kalau orang tetap ngotot, sudah dijelaskan seperti ini, tetap ngotot. Pokoknya dalam Kisah Rasul 2 mereka dapat Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, mereka bicara bahasa roh. Jadi pokoknya harus. Oke, saya ikuti kegilaannya. Nah, perlu diingat bahwa pada hari Pentakosta itu mereka bukan hanya menerima Roh Kudus dan berbicara dalam bahasa roh. Tetapi juga ada bunyi seperti tiupan angin keras, itu pertama. Dan ada lidah-lidah api yang hinggap pada mereka masing-masing. Kalau mereka menafsirkan teks ini, menjadikan sebagai rumus, sebagai hukum, sebagai norma, oke, saya ikuti kegilaannya. Jadi orang di Roh Kudus harus bicara bahasa roh. Tapi kalau mau konsisten, bunyi seperti tiupan angin keras, dan lidah-lidah api yang hinggap pada mereka masing-masing,
itu juga harus jadikan hukum atau norma. Jadi kalau bahasa rohnya diharuskan, konsekuensinya bunyi seperti tiupan angin keras dan lidah-lidah api itu juga harus diharuskan. Mengapa tidak pernah ada dalam kebaktian-kebaktian dan persekutuan-persekutuan karismatik? Bahasa rohnya gampang ditiru soalnya, gampang dipalsukan. Dengan ngomong syawal-awal atau ngomong kata apapun yang aneh, wah orang bilang bahasa roh. Coba palsukan lidah apinya dan bunyi tiupan angin kerasnya. Bunyi tiupan angin keras mungkin gampang, tinggal pasang fan yang besar. Tapi lidah api hinggap pada mereka masing-masing, coba ditiru. Kalau maksud jangan nanggung-nanggung, saudara. Palsu-palsukan semua kalian. Saya lanjutkan, saudara. Dalam kitab suci juga ada peristiwa-peristiwa lain di mana orang percaya kepada Kristus dan kan itu jelas mereka menerima baptisan Roh Kudus. Bandingkan kisah 2 ayat 38. Tapi mereka tidak mengalami bahasa roh. Ini contoh-contohnya nanti kita akan bacakan. Stefanus yang penuh Roh Kudus, jelas-jelas dikatakan penuh Roh Kudus, juga tidak pernah dikatakan berbahasa roh. Juga dalam 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10, 28 sampai 30, jelas sekali menunjukkan bahwa karunia bahasa roh tidak diberikan kepada semua orang percaya, tapi hanya kepada orang-orang percaya tertentu saja. Ya, mari kita baca 8 sampai 10-nya lebih dulu. Ini ya. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia atau berkata-kata dengan hikmat. Apa kepada semua? Tidak. Kepada yang seorang. Kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman. Imannya bukan saving faith. Nah, iman dalam doa dan sebagainya itulah. Dan kepada yang lain yang memberikan karunia menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi yang memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dan bahasa roh. Dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Dari ayat seperti ini, bisakah saudara menafsirkan bahwa bahasa roh itu harus dimiliki oleh semua orang Kristen? Kepada yang seorang yang memberikan, kepada yang lain yang memberikan, jelas hanya sebagian, bahkan sebagian kecil. Hal yang kedua, dalam deretan karunia ayat 8-10 ini, karunia bahasa roh dan karunia menafsirkan bahasa roh ditaruh paling belakang. Mereka ajarkan itu paling penting. Kalau paling penting, kenapa taruh paling belakang? Lalu sekarang kita lanjutkan dengan pasal yang sama, tapi ayat 28. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Laki-laki ini sederetan karunia, bahasa rohnya terakhir. Kita baca sekarang 29 sampai dengan 30. Adakah mereka semua rasul? Ya jelas jawabannya tidak kan. Nabi? Jelas jawabannya juga tidak. Pengajar? Juga tidak. Kalau semua rasul, nabi atau pengajar, lalu yang diajar siapa? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat? Tidak. Atau untuk menyembuhkan? Tidak juga. Atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh? Ini tahu-tahu jawabannya iya. Kan lucu. Kalau sederetnya pertanyaan semua jawabannya tidak. Adakah mereka semua mendapatkan karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh? Jelas jawabannya adalah tidak. Hanya orang yang bodoh yang bisa menjawab iya dalam ayat model seperti ini. Atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jawabannya juga tidak. Dan laki-laki di sini sederetan karunia laki, dan bahasa roh dan penafsiran bahasa roh ditaruh paling belakang lagi. Mereka katakan itu paling penting. Mereka paling bangga kalau punya itu. Saya tidak menghina karunia bahasa roh, itu tetap karunia.
Tapi dikatakan paling penting, jelas tidak. Itu mungkin paling tidak penting. Makanya selalu taruh paling belakang. Poin saya, saudara, bahwa bukanlah karunia yang terutama. Bahkan bisa dikatakan adalah karunia yang terendah. Saya lihat dari bukti tadi ya. Ini saya bacakan lagi sekali. Pertama dalam daftar karunia ya, bukan daftar karunia, itu bukan daftar karunia yang lengkap, tidak ya. Sederetan karunia itu saja. Dalam 1 Korintus 12, 8-10 maupun ayat 28 atau 29-30, karunia bahasa roh dan karunia penasihat bahasa roh selalu tempatkan pada urutan terakhir. Bukti kedua, seluruh 1 Korintus 14 menekankan bahwa karunia bernubuat jauh lebih penting, jauh lebih berguna daripada karunia bahasa roh. Untuk itu mari kita membaca seluruh 1 Korintus pasal 14. Biarpun panjang kita baca semua. Saya berikan catatan ya sebelum saya membaca untuk memperjelas bahwa dalam 1 Korintus 14 itu diperbandingkan dua karunia ini, dan karunia bernubuat ditinggikan karena bahasa roh direndahkan dalam perbandingannya. Paulus bukan menghina karunia bahasa roh, cuma merendahkan dibandingkan dengan karunia bernubuat. Jadi kalau dikatakan mana paling penting, lah ya ini apa sih bukan paling penting, mau dia direndahkan, ini yang ditinggikan kok. Nah, untuk memperjelas maka bagian-bagian dari 1 Korintus 14 yang menunjukkan perbandingan antara karunia bernubuat dan karunia bahasa roh, saya letakkan dalam kotak. Sekarang mari kita baca ya. Saya pecah-pecah seperti ini supaya saudara jelas. Kita baca mulai ayat 1 sampai ayat 40. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Saudara, apakah karunia bisa diusahakan? Kok di sini diperintahkan? Ini penafsirannya yang perlu dipikirkan ya. Bukan harus berusaha mencari karunia itu, sama sekali tidak. Calvin kalau tidak salah dia menafsirkan bahwa kata Yunaninya bisa diterjemahkan value highly, nilailah tinggi. Jadi bukan berusaha mendapatkan untuk dirinya pribadi, tapi menilai tinggi karunia karunia bernubuat. Dan Calvin juga menafsirkan bahwa karunia bernubuat di sini seperti orang khotbah. Bukan nubuat-nubuat PL, nabi-nabi, tapi seperti orang khotbah. Jadi kalau kita mau tafsirkan ayat ini, value highly mau ditafsirkan seperti itu, kita harus menilai tinggi orang yang punya karunia nubuat. Kalau cari pendeta yang pintar nyanyi, cari pendeta yang pintar organisasi, atau cari pendeta yang pintar khotbah, punya karunia khotbah, punya karunia ngajar, dan sebagainya, maka jelas yang terakhir yang mesti dipilih. Sekarang saya lanjutkan ya. Nah ini dalam kotak ya. Siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, tidak berkata-kata kepada Allah tetapi kepada manusia, tapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Bukan tidak ada seorang pun di seluruh dunia, tapi tidak ada seorang pun di situ ya, yang mengerti bahasanya. Oleh roh yang mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi ini bicara bahasa roh ayat 2-nya. Tapi sekarang ayat 3. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati, dan menghibur. Saya bisa melihat antara ayat 2 ini dan ayat 3 ini, yang lebih penting yang mana? Sekalipun implisit, jelas sekali yang karunia bernubuat ini yang lebih penting. Karena kalau dia berkata-kata pada manusia, manusia yang mengerti, dan manusia itu dibangun, manusia itu dinasihati, manusia itu dihibur, ada manfaat. Tapi kalau ini bicara kepada Allah yang kedua itu, lalu siapa yang dihibur? Sekarang poin ayat 4 ya. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat.
kalaupun membangun dirinya sendiri itu mau diartikan secara hurufiah, tetap itu kalah dengan membangun jemaat atau gereja. Saya membangun diri saya sendiri dan saya membangun gereja. Ya lebih penting yang membangun gereja, dan itu penubuat. Maka ini perbandingan ini kelihatan bahasa rohnya kalah. Lebih lagi ada yang menafsir yang membangun dia sendiri itu ngomong secara ironis gitu ya. Artinya sebetulnya tidak ada yang dibangun. Dia bahasa roh, mungkin bahasa rohnya orang Korintus seperti bahasa roh zaman sekarang. Tidak ada siapapun yang dibangun dengan syawala-wala. Sekarang kita lihat dalam kota lagi ayat 5, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Ya, jadi dari kata-kata ini Paulus tidak menghina bahasa roh. Dia suka, dia senang kalau semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tapi kan itu cuma pengandaian. Faktanya tidak. Tapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Berarti penting mana? Bahasa roh atau nubuat. Kata-kata lebih daripada itu, jelas menekankan nubuatnya lebih penting. Sebab orang, ini bereksplisit sekarang, orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu, maksudnya orang yang bahasa roh itu juga menafsirkannya. Bahasa roh yang ditafsirkan, bahasa roh yang asli ditafsirkan, itu menjadi seperti nubuat karena orang yang mendengar bisa mengerti. Sehingga jemaat dapat dibangun. Tapi bahasa roh yang tidak ditafsirkan jelas kalah dengan karunia bernubuat. Dan eksplisit ya, orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang-orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Saya punya karunia khotbah. Saya tidak peduli ada 1 miliar orang bicara bahasa roh. Saya yakin saya lebih berguna daripada mereka, saya lebih berharga daripada mereka. Belum lagi kalau bahasa rohnya palsu. Sekarang saya lanjutkan, ini saya baca cepat saja karena ini tidak dalam tanda kotak. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu jika aku tidak menyampaikan kepadamu penyataan Allah atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran? Sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa tetapi yang berbunyi seperti seruling, kecapi. Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu apakah yang dimainkan seruling atau kecapi kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Atau jika nafir tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang akan siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Demikian juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh, jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Ini ngomong syawala-wala juga barangkali. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya dan dia orang asing bagiku. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tapi lebih daripada itu hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Karena itu siapa yang berkata dengan bahasa roh yang berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohku lah yang berdoa. Tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi, kata memuji itu tidak ada, dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi juga dengan akal budiku. Sebab jika engkau mengucap juga dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir supaya benar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu. Bukankah ia tidak tahu apa yang kau katakan? Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tapi orang lain tidak dibangun olehnya. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Sebetulnya dalam bagian ini tetap ada perbandingannya, tapi kelihatannya tipis sekali, tidak terlalu jelas, maka saya tidak letakkan dalam tanda kotak. Sekarang kita lanjutkan ayat 19. Ada dalam tanda kotak ini. Tapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti. Ini pasti termasuk nubuat ya. 5 kata cukup tuh ya. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Ini cuma 4 kata dan itu berguna.
untuk mengajar orang lain juga. Daripada beribu-ribu, seharusnya kalau tidak salah 10.000 kata dengan bahasa roh. 10.000 kata itu kira-kira 1,5 jam mengucapkannya. Jadi beribu-ribu kata atau 10.000 kata dibandingkan 5 kata. 5 kata nubuat bisa dimengerti, dia lebih suka mengucapkan 5 kata daripada 10.000 kata pakai bahasa roh orang yang dengar tidak ngerti. Ini laki-laki menunjukkan karena penubuat ditinggikan, karena bahasa roh direndahkan. Sekarang kita lihat ayat 20 seterusnya ayat 21. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Dalam hukum Taurat ada tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing, aku akan berbicara pada bangsa ini. Namun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku firman Tuhan. Dan lanjutkan ayat 22 dalam kuasa lagi. Karena karunia bahasa roh adalah tanda bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia bernubuat adalah tanda bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Saudara, ayat ini punya beberapa penafsiran, tapi salah satu di antaranya, saudara, orang yang tidak beriman itu butuh mujizat. Nah, lalu ada mujizat, wah kumpul ya. Jadi dikasih bahasa roh seperti pada hari Pentakosta, wah semua berkerumun dengar, maka Petrusnya bisa khotbah dan sebagainya. Karena bernubuat ini untuk orang yang beriman. Orang yang sudah beriman tidak butuh mujizat, dia rindu firman. Jadi tidak butuh mujizat apapun, ada firman yang betul-betul firman, dia mau mendengarkan. Jadi kalau karunia bernubuat, khotbah biasa dalam bahasa yang mengerti, itu untuk orang yang beriman. Tapi karunia bahasa roh, ya cocoknya untuk orang yang tidak beriman itu cari yang aneh-aneh. Jadi laki-laki di sini kita melihat bahasa roh direndahkan dan bernubuat ditinggikan. Sekarang kita lanjutkan dengan ayat 23 sampai dengan ayat 25. Jadi, kalau seluruh jemaat atau gereja berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Ini Paulus yang bilang, bukan saya. Dan dia benar. Semua syawala-wala itu orang luar masuk itu malu-maluin. Dan mereka pasti pikir orang Kristen gila. Ribuan orang ngomong syawala-wala. Nah, sekarang dibandingkan karunia nubuat dalam ayat 24. Tetapi kalau semua bernubuat, lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang terkandung dalam hatinya akan menjadi nyata. Sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Jadi kalau karunia bernubuat, semua orang luar masuk, dia tidak anggap gila, karena itu bahasa yang dimengerti loh. Dan karena dimengerti, bisa mengenal dia bisa bertobat. Tapi kalau bahasa roh, orang akan anggap gila. Jadi dari sini laki-laki bahasa roh direndahkan, bernubuat ditinggikan. Ayat 26 dan terusnya, jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila kemana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh, tapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat, dan hanya boleh berkata-kata berdiri sendiri kepada Allah. Ini hukum bahasa roh dalam persekutuan, bukan secara pribadi ya. Dalam persekutuan kebaktian, dan hukum ini diinjak oleh orang-orang itu yang berbahasa roh barengan. Banyak orang, ribuan mungkin, dan tidak ada penerjemahan. Padahal hukumnya ada secara jelas. Matanya buta, nggak bisa baca.
Lalu saya lanjutkan tentang nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 orang di antaranya berkata-kata, dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Tapi jika ada orang lain duduk di situ mendapat penyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri. Sama harus gilirannya. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, jika kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Karunia nabi takluk kepada nabi-nabi. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tapi damai sejahtera. Jadi baik bernubuat maupun bahasa roh, maksimum 2 atau 3 orang dan harus bergiliran. Cuma kalau ada bahasa roh harus ada penerjemahan. Kalau bernubuat tidak butuh penerjemahan karena dalam bahasa yang sudah dimengerti. Sekarang saya lanjutkan ayat 39. Karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia bernubuat. Sudah saya katakan ya, harus berusaha memperoleh karunia bernubuat, itu bisa diartikan value highly. Ya. Atau penafsiran yang lain yang akan saya tambahkan adalah usahakanlah dirimu itu kata perintah. Ini sebetulnya kalau dalam bahasa Yunani bisa dilihat kata perintah bentuk jamak. Jadi ini tidak ditujukan kepada pribadi. Setiap orang Kristen harus cari atau mengusahakan dapat karunia bernubuat, tidak. Tapi untuk gereja. Karena kata perintah bentuk jamak, bukan satu orang. Untuk gereja itu harus memperoleh orang yang punya karunia bernubuat. Jadi pilih pendeta yang memang betul-betul bisa mengajar, bisa khotbah. Kalau orang itu jadi chairman atau dalam pembicaraan pribadi ya, ngomong 2-3 kalimat aja bulat, atau WA cuma beberapa kalimat saja bulat, keluar, tidak karuan, tidak ngerti maksudnya. Mana mungkin orang itu bisa punya karunia untuk bernubuat? Karunia khotbah sudah pasti dia tidak bisa. 2-3 kalimat bulat, apalagi ngomong setengah jam atau 2 jam atau berapa lama, ya tambah ruwet, mundeli kayak benang, mundeli tidak karu-karuan. Saudara, ditafsirkan yang manapun, saudara. Kalau untuk nubuat dikatakanlah usaha karena dirimu untuk memperoleh karunia bernubuat. Tapi kalau untuk bahasa roh apa? Dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Ini kalau bahasa rohnya asli ya. Kalau bahasa roh cuma dikatakan jangan melarang. Tapi kalau karunia bernubuat dikatakanlah usaha karena dirimu untuk memperoleh karunia bernubuat. Laki-laki karena bernubuat ditinggikan, karena bahasa roh direndahkan. Di seluruh 1 Korintus 14 seperti itu. Dan ayat yang terakhir, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Nah kalau semua ngomong siapa walau apa itu sopan dan teratur, saya pikir tidak sama sekali. Kalau teratur ya orang luar tidak akan menganggap gila. Ya perhatikan khususnya 27 sampai 28. Yang merupakan hukum penggunaan roh dalam penggunaan bahasa roh dalam kebaktian ya. Zaman sekarang dilanggar habis-habisan, tidak ngerti saya maunya apa. Sekarang saudara kita masuk dalam poin D. Karunia bahasa roh adalah suatu karunia yang bersifat mujizat, sehingga tidak bisa dipelajari atau dilatih. Hari ini hari Pentakosta, pasti banyak gereja-gereja bodoh itu yang adakan acara untuk orang bisa dapatkan baptisan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, dapatkan karunia bahasa roh. Biarlah mereka melakukan kebodohan. Tapi ini karunia bersifat mujizat, tidak bisa dipelajari, tidak bisa dilatih. Dimanapun dalam Alkitab, kita tidak pernah melihat orang mempelajari, melatih atau mengusahakan bahasa roh. Karena itu semua bahasa roh yang dipelajari atau dilatih atau diusahakan adalah palsu dan berasal dari orangnya sendiri. Kalau saudara adalah orang yang mempunyai bahasa roh hasil latihan, ingat saudara sedang memasukkan karunia Allah. Dan itu jelas bukan dosa yang remeh. Sekarang sudah kita masuk poin ketiga. Penekanan dari Pentakosta dalam Kisah Rasul 2.
Banyak orang yang kalau membahas Pentakosta selalu menekankan bahasa roh. Khususnya gereja-gereja Pentakosta, Karismatik, Bethel, dan sebagainya. Padahal saudara, sebetulnya apa yang ditekankan dalam Pentakosta bukan bahasa roh. Memang terjadi bahasa roh, tapi bukan itu yang ditekankan. Tapi yang ditekankan ini adalah pekabaran Injil atau penginjilan. Ini bisa terlihat dari pertama, saudara. Roh Kudus memang diberikan supaya mereka bisa memberitakan Injil. Lihat Kisah 1 ayat 8 ya. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Menjadi saksi ini kan Injil ya. Di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi Roh Kudus diberikan itu tujuannya supaya mereka bisa menjadi saksi, bisa memberitakan Injil. Tidak ada dikatakan di sini Roh Kudus dicurahkan dan kamu akan berbahasa roh. Tidak ada ya. Dan Kisah 1 ayat 8 ini merupakan tema dari seluruh Kisah Rasul. Bandingkan juga dengan Yohanes 15 ayat 26 yang berbunyi, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Nah, kalau saudara punya Roh Kudus itu, saudara juga akan bersaksi tentang Yesus. Itu menginjil. Nggak dikatakan bahasa roh di sini, tidak ada lagi. Ini semua poin pertama. Ya, sekarang poin kedua. Semua ini terjadi di Yerusalem pada hari Pentakosta. Mengapa Allah memilih kota Yerusalem dan mengapa Allah memilih hari Pentakosta? Pentakosta PL ya. Calvin beranggapan bahwa pada hari Pentakosta, kota Yerusalem penuh sesak. Karena orang-orang Yahudi dari semua penjuru datang ke Yerusalem. Bahkan dari luar negeri. Mereka semua kembali ke Yerusalem karena hal ini memang diperintahkan oleh Tuhan. Ada 3 hari raya, di mana orang-orang laki dari manapun harus datang ke Yerusalem. Yerusalemnya penuh kebak. Kita baca Keluaran 23, 14-17. 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan perayaan bagiku. Hari raya roti tidak beraki haruslah kau pelihara. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beraki, seperti yang telah kuperintahkan kepadamu pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib. Sebab dalam bulan itulah engkau keluar dari Mesir, tapi janganlah orang menghadap kehadiratku dengan tangan hampa. Kau peliharalah hari raya menuai, yakni menuai buah bungaran, first fruit tadi ya, dari hasil usahamu menabur di ladang. Demikian juga hari raya pengumpulan hasil pada akhir tahun, apabila mengumpulkan hasil usahamu dari ladang. 3 kali setahun semua orangmu yang laki-laki harus menghadap kehadirat Tuhan, Tuhanmu Tuhan. Keluaran 34, 23, hari raya 7 minggu Pentakosta ya, yakni hari raya buah bungaran dari penuaian gandum, haruslah kau rayakan. Juga hari raya pengumpulan hasil pada pergantian tahun. 3 kali setahun, ya ada 3 hari raya ya. Segala orangmu yang laki-laki, perempuan boleh tapi tidak diharuskan, harus menghadap kehadirat Tuhan, Tuhanmu, Allah Israel. Sekarang ayat 5 mengatakan waktu itu diam di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Poin A ya, kata diam tidak berarti bahwa mereka memang tinggal di sana. Tapi hanya berarti bahwa pada saat itu mereka berada di sana. Lalu poin B, kata-kata dari segala bangsa, artinya dari negara-negara lain. Mereka sudah tinggal di sana, bahkan lahir di sana mungkin. Pakai bahasa sana. Tapi tetap mereka datang ke Yerusalem, karena memang keharusan. Jadi ayat 5 menunjukkan bahwa pada saat itu Yerusalem dipenuhi oleh orang-orang Yahudi dari negara-negara lain. Lalu ayat 6 mengatakan ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Kata turun itu secara terjemahan seharusnya adalah terjadi. Jadi ketika terjadi bunyi itu, ya, saya bandingkan dengan terjemahan NIV,
And when this sound occurred, dan ketika bunyi itu terjadi, bunyi apa yang dimaksud dalam ayat 6 ini? Ada 3 kemungkinan. Suara tiupan angin dalam ayat 2, itu pertama. Kedua, kabar tentang rasul-rasul yang berbahasa roh. Ketika bahasa dari rasul-rasul itu. Saya setuju dengan penafsiran yang ketiga. Jadi orang-orang Yahudi dan negara-negara lain itu pasti ikut berkerumun. Mereka bukan orang beriman ya. Belum pernah dengar Injil. Yudaisme paling-paling. Dan mereka mendengar bahasa roh itu. Dan apa yang mereka dengar? Yang mereka dengar adalah perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ini jelas menunjuk pada Injil. Bukan syawara-wara. Mereka mendengar Injil. Allah memilih saat ini supaya mereka bisa mendengar Injil yang digambarkan dengan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Dan supaya setelah itu, kalau mereka bertobat, maka mereka bisa kembali ke negaranya untuk menyebarkan Injil di negaranya masing-masing. Jadi semua ini jelas menunjukkan bahwa Pentakosta menekankan pekabaran Injil, bukannya menekankan bahasa roh. Karena poin ketiga, pada saat itu terjadi bahasa roh. Pertanyaan adalah, mengapa saat itu harus terjadi bahasa roh? Bukan karena itu penekanan, tapi ada maksudnya. Karena orang-orang Yahudi dan negara-negara lain itu mempunyai bahasanya masing-masing. Adanya banyak bahasa menghalangi pekabaran Injil. Dan kalau Injil hanya diberitakan dalam satu bahasa saja, maka orang akan beranggapan atau mengira bahwa Injil itu memang ditujukan hanya untuk satu bangsa atau bahasa saja, yaitu Yahudi. Allah tidak mau hal itu terjadi. Dan dia lalu memberikan bahasa roh. Dan dengan cara pemberian bahasa roh ini, maka pertama poin A, batasan bahasa dihancurkan dan Injil bisa tersebar. Kedua poin B, orang tahu bahwa Injil bukan hanya untuk satu bangsa atau bahasa saja. Dengan demikian bahasa roh di sini membuktikan panggilan Allah untuk bangsa-bangsa non-Yahudi. Dan ini laki-laki kan penginjilan. Juga di sini ada sesuatu hal yang menarik ya. Kalau saudara membaca Kejadian pasal yang ke-11, itu peristiwa Menara Babel ya, di mana Allah justru dari satu bahasanya dibuat jadi banyak ya. Tujuannya untuk menyebarkan manusia. Karena manusianya memang disuruh menyebar, memenuhi dunia, malah berkumpul, mendirikan menara sampai ke langit. Maka Allah berikan banyak bahasa sehingga mereka nggak bisa saling mengerti, akhirnya otomatis terpaksa tersebar. Nah, dalam Kisah Rasul pasal 2 terjadi peristiwa Pentakosta di mana Allah memberikan banyak bahasa roh supaya manusia datang atau bersatu dalam Kristus. Kejadian 11 diberikan banyak bahasa supaya tersebar. Kisah 2 diberikan banyak bahasa supaya bersatu dan datang kepada Kristus. Semua hal-hal ini jelas menunjukkan bahwa penekanan dari Pentakosta adalah pekabaran Injil. Jadi kalau banyak gereja pada hari ini tekankan mati-matian bahasa roh, maka kita marilah menekankan mati-matian pekabaran Injil. Saudara, poin keempat, hal-hal yang penting tentang pemberitaan Injil. Pertama, kalau kita memberitakan Injil, selalu ada reaksi negatif. Para rasul itu memberitakan Injil menggunakan bahasa roh pada saat itu. Ya. Ayat 13 ini, tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ngomong dalam bahasa yang dimengerti, bukan syawala-wala. Saudara, kalau syawala-wala mau dikatakan mabuk, mau dikatakan gila, itu cocok. Tapi ini bukan, ini dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh orang-orang dari negara lain. Tapi tetap ada orang yang menyindir atau mengejek atau memberikan reaksi negatif
Mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Orang-orang itu bukan sekedar menolak Injil, tapi bahkan mengejek orang yang memberitakan Injil. Poin kedua, saudara, mujizat itu tidak menjamin pertobatan. Jadi kalau saudara nginjil, mungkin saudara seringkali mikir, aduh, andai kata aku bisa melakukan mujizat ya. Maka akan ada banyak orang yang mau bertobat. Ingat, mujizat tidak menjamin pertobatan. Kemarin saya ngomong-ngomong dengan penginjil Hari Limanto. Dan ternyata saudara Hari Limanto yang ya boleh dikatakan teman baik saya, sudah 3 tahun tidak berada di Perkantas. Dan dia sekarang ini keliling-keliling, saya tidak tahu bagaimana caranya, saya tidak tahu. Karena jemaat yang terkumpul pada waktu dia khotbah itu banyak juga. Dan caranya mengumpulkan bagaimana saya tidak tahu. Dan dia orang yang kuat sekali ya. Kemarin itu dia dalam perjalanan ke Kediri. Lalu tengah malam dia pulang. Naik mobil drive sendirian. Pagi-pagi pergi ke Batam. Acara lain lagi. Dan dia nginjili orang-orang dari salah satu agama. Lebih baik tidak saya ceritakan ya. Agama apa, saudara pikir sendirilah. Dan dia berkata banyak menghasilkan pertobatan. Dan caranya Tuhan mempertobatkan itu katanya aneh-aneh. Termasuk ada yang menggunakan mujizat. Atau keluarga yang laki agama lain itu, yang perempuan juga agama lain sebetulnya. Cuma yang perempuan itu sudah agak tertarik pada Kristen, tanya-tanya dia bagaimana caranya menjadi orang Kristen. Dan dia sedang nginjili, lalu pada waktu dia keluarga itu juga punya anak yang Down syndrome ya, yang kepalanya agak besar, modelnya, tampangnya semua sama orang yang Down syndrome itu ya. Jelas tidak normal. Lalu juga orang itu bisu dan tuli atau bisu dan buta, saya lupa. Yang pasti bisu. Didoakan, kalau dia mau pulang dia tanya, bolehkah anakmu tak doakan? Boleh, silakan doakan. Hanya ada istrinya, belum suaminya tidak ada. Didoakan, anak itu langsung bisa bicara, saudara. Bisu padahal bisa bicara. Saya tidak tahu bisa mendengar juga atau bisa melihat juga atau tidak, tapi yang pasti bisa bicara. Lalu sebentar lagi bapaknya pulang, anak itu bisa manggil bapaknya. Bapaknya kaget luar biasa. Wong anak bisu kok. Dan akhirnya sekeluarga ini bertobat. Memang mujizat disertai Injil bisa mempertobatkan. Tapi jangan harap bahwa mujizat itu memastikan pertobatan. Tidak. Jadi ini kata-kata saya yang saya tadi katakan. Kalau kita memberitakan Injil, mungkin kita sering mempunyai keinginan, andai kata saja saya bisa punya karunia mujizat itu ya. Orang sakit tak doakan sembuh dan sebagainya. Orang-orang akan lebih banyak bertobat. Tapi cara itu tidak benar. Sekalipun Tuhan kadang-kadang melakukan itu seperti dalam kasus yang Saudara Hari Limanto lakukan ini di Kediri.
Dalam Bicara pasal, oh bukan di Kediri, saya tidak tahu di mana, saya lupa ya. Dalam Bicara pasal 2 ini sekalipun ada banyak yang bertobat, dan itu pun terjadi karena khotbah Petrus. Ini khotbah Petrus biasa ya. Waktu dia bahasa roh itu sudah nginjil, tapi kan diejek, mereka mabuk karena anggur manis. Petrus bela diri, bukan mabuk, ini baru jam 9, orang mabuk itu biasanya malam. Dan lalu dia khotbah memberitakan Injil. Jadi saudara, khotbah Petrus itu khotbah biasa di sini. Jadi bukan karena bahasa, bukan karena mujizat, tetapi ada banyak yang tidak bertobat juga. Kalaupun mereka melihat mujizat bahasa roh yang luar biasa. Saudara bisa baca sendiri ayat-ayat ini. Ada banyak kasus di mana ada mujizat, bahkan yang Yesus sendiri lakukan. Tapi orangnya tidak bertobat. Saudara, kalau memang dikaruniai karunia untuk melakukan mujizat atau kesembuhan, puji Tuhan. Tapi kalau tidak, nginjil saja. Itu penekanan dari Pentakosta. Bukan mujizatnya, bukan bahasa rohnya, tapi penginjilannya. Dan mujizat tidak menjamin pertobatan. Pembangkitan Lazarus itu mujizat kurang hebat. Apa, saudara? Mereka malah kepingin bunuh Yesus maupun Lazarusnya. Bukan bertobat. Sebagai penutup ataupun kesimpulan, kalau saudara memang sudah mempunyai Roh Kudus, saudara percaya sudah pasti punya Roh Kudus, saudara. Buktikan itu bukan dengan bahasa roh, tapi dengan rajin dan tekun untuk memberitakan Injil. Dan dalam memberitakan Injil itu jangan mengharapkan mujizat untuk memenangkan jiwa. Dan jangan takut pada reaksi negatif, karena setan memang pasti menghasut anak-anaknya. Tidak peduli tidak ada mujizat, bahkan tidak peduli yang dimenangkan itu atau sedikit atau tidak ada. Dan tidak peduli ada reaksi negatif. Tetap teruslah memberitakan Injil. Tugas kita itu memberitakan Injil, saudara. Bukan mempertobatkan. Mempertobatkan itu tugasnya atau urusannya Tuhan. Kalau kita sudah berhasil memberitakan Injil, kita sudah berhasil mentaati Tuhan. Tapi kalau kita tidak memberitakan Injil, kita gagal mentaati firman Tuhan itu. Dan sekali lagi, penekanan Pentakosta bukan bahasa roh, tapi pemberitaan Injil. Mari kita memberitakan Injil. Terus makin rajin, belajar kalau belum bisa, dan lalu praktekkan, dan terus Injil sampai ketemu Tuhan muka dengan muka. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa kami sudah mendengar sebagian firman Tuhan berhubungan dengan Pentakosta dan membahas tentang juga bahasa roh yang sebetulnya bukan karunia terbesar, bahkan mungkin adalah karunia terkecil yang sebetulnya tidak diharuskan tetapi banyak gereja mengharuskan dan sebagainya. Biarlah bagian ini bisa menyadarkan orang-orang yang kacau balau di dalam persoalan itu dan yang menginjak-injak hukum tentang penggunaan bahasa roh di dalam suatu persekutuan atau kebaktian. Juga kami bisa belajar bahwa penekanan dari Pentakosta bukanlah bahasa roh atau mujizat, tetapi pemberitaan Injil. Biarlah semua kami yang betul-betul sudah percaya dan sudah mempunyai Roh Kudus tidak mempersoalkan bahasa roh ataupun mujizat, tetapi mati-matian memberitakan Injil. Bahkan kalau tidak ada pertobatan, kami tetap sudah berhasil memberitakan Injil. Biarlah kami tetap tekun sampai kami bertemu dengan Engkau muka dengan muka.
Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.